dari kelompok 7 akan menyampaikan atau menampilkan video pembelajaran video pendekatan kelas dengan pendekatan buku resep atau pulsa. Berikut adalah cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita membaca Al-Fatihah dengan harapan pelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Gimana hari ini, sehat semua? Sehat ya? Oke, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu nama-nama dari anak-anak. Kita absen dulu. Amel masuk, Giner masuk, Edo bukan masuk. Gak masuk, kenapa gak masuk? Sakit. Oke, Edo sakit. Fariza Putri masuk. Gana masuk. Maheza masuk. Muhammad Afrizal masuk. Ikratul Zuro masuk. Nur Izatul Nafisya masuk. Ria masuk. Rudianto masuk. Muhammad Ismail masuk. Hawa masuk. Oke, semuanya masuk kecuali Edo. Hanya satu anak yang nggak masuk ya. Oke, langsung saja. Kemarin kita sudah belajar mengenai sholat. Otomatis ketika kita sholat, kita sudah harus dalam keadaan apa? Suci. Betul sekali, pintar. Jadi kalau sholat itu harus suci dulu. Kalau nggak suci, sholat kita tidak diterima oleh Allah. Jadi kita akan belajar surat Toharoh pada pagi hari ini. Langsung saja kita belajar. Nah, tadi kan sudah kita ketahui bahwa sebelum kita sholat, kita semua harus dalam keadaan suci. Sebelum sholat, biasanya apa yang harus kita lakukan? Wudu. Apa lagi? Mandi. Oh iya, mandi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bab Toharoh atau bersuci. Nah, sebelum masuk ke materi kita hari ini, Ibu akan membacakan beberapa perjanjian yang harus kita sepakati bersama agar kegiatan belajar mengajar pada kelas ini berjalan dengan lancar. Bagaimana? Kalian semua setuju enggak? Setuju. Oke, kita buat kesepakatan dulu. Kalau kalian setuju, nanti di akhir ada ketua kelasnya yang maju ke depan dan ditambahkan di sini untuk kesepakatan kita bersama ya. Untuk kesepakatan yang pertama yaitu tidak diperbolehkan datang terlambat maksimal 15 menit. Yang kedua, jika kalian tidak bisa hadir mengikuti kegiatan pelajaran atau belajar mengajar, kalian maksimal diperbolehkan izin tanpa adanya keterangan maksimal 3 kali. Kemudian izin yang sakit diperbolehkan, akan tetapi harus ada surat dari dokter. Jika tidak bisa langsung ibu atau bapaknya datang kemari untuk izin ke bapak ibu sekalian. Untuk yang selanjutnya, kalian dilarang makan di dalam kelas pada saat jam pelajaran berlangsung. Itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian diperbolehkan untuk membawa minuman. Ya, boleh minum tapi tidak boleh makan. Yang selanjutnya, kalau yang perempuan pakai jilbab, yang laki-laki harus pakai kopiah. Berarti kalau ada yang tidak pakai kopiah itu termasuk pelanggar. Kemudian
Oke, sepakat semuanya? Untuk selanjutnya silakan ketua kelas maju dan tanda tangan kesepakatan kita. Ketua kelasnya? Afrizal. Oh iya, silakan. Atau pulpen ya. Oke, terima kasih buat kesepakatannya. Jadi sekarang sudah bisa kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu bab apa tadi? Oke anak-anak, hari ini kita belajar bab toharo. Ada yang tahu toharo itu apa? Bersuci, cara untuk bersuci. Ya, suci atau bersih. Oke anak-anak, toharo secara bahasa adalah bersih atau suci. Selanjutnya, toharo secara istilah. Oke anak-anak, selanjutnya toharo secara istilah adalah suatu cara atau perbuatan untuk membersihkan diri, pakaian dan tempat dari hadas dan najis. Kemudian toharo dibagi berapa macam? Dua macam, dari hadas dan najis. Oke, akan saya lanjutkan. Oke, saya ulangi lagi ya. Sebelumnya, toharo secara bahasa yaitu mempunyai arti bersih atau suci. Sedangkan secara istilah yaitu suatu cara atau perbuatan untuk membersihkan diri baik dari pakaian, tempat, kemudian membersihkan dari hadas dan najis. Di sini untuk toharo sendiri yaitu airnya ya. Di sini air yang bisa dibuat untuk bersuci itu ada 7. Jadi air yang bisa untuk dibuat bersuci itu ada 7. Yang pertama air hujan. Semua tahu ya air hujan ya. Jadi semua air hujan itu bisa dibuat untuk bersuci. Baik ketika waktu salat sampai yang hujan-hujanan terus ingin melakukan sholat sampai langsung berwudu nggak apa-apa. Kedua yaitu air sungai. Air sungai. Jadi air yang di sungai itu bisa dibuat untuk bersuci. Baik bersuci dari hadas atau najis. Yang ketiga air sumur.
sumber. Nah, ini air sumber ini sumber mata air. Seperti yang di pegunungan biasanya kan ada sumber mata air. Nah, jadi itu bisa dibuat untuk bersuci. Jadi beda ya air sumber dengan air sumber. Kalau air sumber kan biasanya kan dibuat oleh manusia. Kalau sumber itu alami, sumber mata air. Yang kelima, air embun. Cuma tahu ya air embun ya. Biasanya kalau di pagi hari biasanya kan ada embun. Nah, biasanya kan mungkin anak-anak gabut atau gimana pagi-pagi gak ada kerjaan sampai mengumpulkan air embun. Nah, kan? Jadi mungkin sampai pagi-pagi bangun itu gabut gak ada aktivitas, sampai mengumpulkan air embun lalu dibuat untuk embun. Banyak Pak, kalau sedikit tempurnya. Gak apa-apa. Jadi gini, air embun itu ya, walaupun kurang dari 2 gelas, walaupun satu cikuk, satu gayung, nah itu nggak apa-apa bisa dibuat baik menghilangkan seperti kotoran nggak apa-apa. Yang keenam, air salju. Semua pernah merasakan air salju? Betul. Enggak pernah? Betul. Enggak apa-apa, air salju. Yang ketujuh yaitu air es. Beda ya, air salju dengan air es beda loh. Nah, air es itu seperti es batu. Jadi ketika biasanya kan di Antartika apa itu namanya itu kan ada gumpalan es. Nah, jadi atau es batu sampean mengambil air keran terus sampai masukkan kulkas otomatis kan menjadi air es. Nah, terus ketika air es tadi mencair itu bisa dibuat untuk bersuci. Oke, dari ketujuh air yang bisa untuk bersuci ini anak-anak sudah paham? Paham ya. Saya ulang lagi ya. Jadi air yang bisa untuk bersuci itu ada 7. Yang pertama air hujan. Yang kedua air Sungai. ketiga Sumur. terus Air sumber. Air embun. Air salju. Air es. oke. Terus lagi Sebelum Pak, sebentar ya, sebelum dilanjutkan tadi di awal kita sudah membuat kesepakatan bersama bahwa kalau ada anak laki-laki yang tidak memakai kopiah itu termasuk pelanggaran. Ayo siapa yang tidak pakai kopiah coba angkat tangan. Namanya siapa? Dana. Mas Dana tidak memakai kopiah. Nah, untuk konsekuensinya ya, nanti di akhir pada materi ini ada apa? Seperti hukuman untuk Mas Dana. Hukumannya yaitu mereview apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru tadi ya. Oke? Oke. Ada lagi? Sudah pakai kopiah semua ya. Oke, bisa dilanjutkan. oke, langsung ke selanjutnya. Ini kan macam-macam air. Kemudian air itu dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama air jadi air dibagi 4. Yang pertama air mutlak. Oke, saya jelaskan. Jadi air mutlak ini yaitu air yang suci, bisa disucikan, akan tetapi tidak makruh digunakan. Dari sini ada yang tahu apa itu makruh? Ada yang tahu? Angkat tangan? Hah?
makro yaitu Boleh. iya boleh. Jadi makro yaitu adalah makro yaitu Tidak dikerjakan, tidak apa-apa, tidak ditinggalkan mendapat pahala. nah, benar, tepuk tangan, aplaus. Itulah yang dinamakan dengan air yaitu makro. Jadi air mutlak yaitu air yang suci, bisa mensucikan dan juga tidak makruh apabila digunakan. Itu air mutlak. Contohnya itu seperti air bersih itu seperti air yang di apa ya? Di drink juga. Tadi kan sudah ada perjanjian kontrak belajar. Ini ada salah satu siswa tadi, dia melakukan pelanggaran, yaitu makan jeruk di kelas pada saat jam pembelajaran. Otomatis berarti kalau dia melakukan pelanggaran saat kontrak belajar, berarti dia mendapatkan apa? Atau sanksi. Bapak ulangi ya. Jadi air tadi kan dibagi menjadi 4. Air mutlak yaitu air suci, mensucikan akan tapi makruh ketika digunakan. Yang kedua yaitu air musammas, yaitu air yang suci, mensucikan akan tapi apa? Saya ulangi. Jadi air mutlak yaitu air suci, mensucikan akan tapi tidak makruh. Ini air mutlak, tidak makruh ketika digunakan. Sedangkan air musammas ini kebalikannya, yaitu air suci yang mensucikan dan makruh digunakan. Contohnya apa? Seperti air yang dipanaskan di bawah sinar matahari. Yang ketiga air mustakmal, yaitu air bekas wudhu atau bekas mandi besar, atau air yang kecampuran dengan bahan-bahan seperti apa? Air yang kecampuran sirup atau air yang kecampuran teh. Jadi air kecampuran teh atau sirup itu tidak bisa untuk digunakan berwudhu atau bersuci. Yang keempat yaitu air najis. Air yang terkena najis seperti apa? Air yang kejatuhan kotoran dan lain-lain. Sekian dari Bapak. Selanjutnya akan Bapak bagikan kelompok ya. Jadi beberapa bagian. Mau lanjutkan. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak ya tentang thaharah. Sekarang kita akan membagi kelompok ya, 2 kelompok. Sekarang kalian berhitung 1 sampai 2. Y. Dari mulai sampean 1 1 yang kebagian nomor 1 kalian bisa berkumpul dengan temannya juga yang nomor 1 dan yang nomor 2 berkumpul dengan yang nomor 2. Jadi nanti terbagi menjadi 2 kelompok. Monggo silakan untuk dengan kelompoknya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini dikit. Apa katanya? Kelompok 1 di sini ya. Yang nomor 1 kan di sini, yang nomor 2 kan di sini. Baik, sudah terbagi 2 kelompok ya. Sekarang tugas kelompoknya adalah merangkum tentang materi yang sudah dijelaskan tadi ya. Sekarang kalian bisa berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing tentang materi yang sudah dijelaskan. Nah, setelah berdiskusi nanti kalian bisa presentasi ke depan menjelaskan apa yang sudah kalian diskusikan. Jika ada yang ingin bertanya tentang materi ya kepada kelompok lain atau menambahi tentang materi yang sudah dijelaskan kelompok lain, kalian bisa memberi tambahan materi. Silakan diskusi. Bagaimana? Ada kesulitan nggak? Sudah paham materi ya? Bisa didiskusikan ya. Materi tadi bisa.
Dikte. Maksudnya didikte. Terus nanti setelah ditulis, nanti salah satu anak mempresentasikan di depan. Menjelaskan ke depan tadi, menyampaikan. Menyampaikan. Yang lain bisa ikut membantu temannya. Ya, karena nanti kalian akan konsentrasi untuk berdebat. Oh iya, tadi kan ada yang melanggar ini saja, yang bagian maju, yang melanggar ini. Ya, siapa tadi? Siapa namanya? Iya, Mas Danang. Nanti ini dipresentasi. Itu sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang sangat nanti ini yang menjelaskan yang pelanggaran peraturan. Namanya? Namanya siapa? Untuk kelompok 1 dan 2 sudah selesai semua tugasnya. Oh ya. Presentasi terlebih dahulu yaitu kelompok 1 dulu ya. Bisa maju ke depan untuk presentasi. Yang presentasi tadi siapa? Ya. Ini yang bawakan. Iya, semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tabarok. Tabarok secara bahasa adalah bersih atau suci. Tabarok secara istilah suatu cara atau perbuatan untuk membersihkan diri, pakaian, tempat dari hadas dan najis. Air yang bisa untuk bersuci adalah air hujan, air sungai, air sumur, air sumber, air embun, air salju, dan air es. Air dibagi menjadi 4, yaitu air mutlak dan air musamad, air mutamaat, air yang najis. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nanti yang kelompok 2 bisa menanggapi presentasi dari kelompok 1. Atau mungkin bertanya atau menanggapi boleh. Apa yang dimaksud dengan air mustamar? Air mustamar adalah air suci tapi tidak bisa dibuat untuk bersuci. Contoh, bekas air wudhu, air yang sudah tercampur dengan barang yang suci. Contohnya air sirup. Baik, untuk kelompok 2 ada yang mau ditanyakan lagi. Sudah paham ya tentang materi yang dijelaskan? Baik, kita beri apresiasi dulu kepada kelompok 1 ya. Silakan kembali ke tempat untuk kelompok 1. Tahu ya, kelompok 2 maju. Nasib. Apa? Ada ini. Ayo, sana dulu lagi. Ya, langsung. Secara bahasa, Perhatikan. baru secara istilah suatu cara atau perbuatan untuk membersihkan diri, pakaian, tempat, dan dari hadas dan najis. Air yang bisa untuk bersuci. 1. Air hujan. 2. Air sungai. 3. Air sumur. 4. Air sumber. 5. Air embun. 6. Air salju. 7. Air es. Air dibagi menjadi 4, yaitu 1. Air mutlak. 2. Air musyamas. 3. Air musyamal. 4. Air yang najis. Mungkin dari kelompok 1 ada yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan.
Oke. Apakah kami dapat membatalkan wudhu? Iya, bisa membatalkan wudhu karena itu termasuk hadas kecil. Oke. Udah? Ada yang tanya lagi? Mungkin? Gak apa-apa. Pengen tanya lagi atau sudah paham? Sudah? Sudah? Oke. Silakan. Kelas, kasih apa dulu? Baik anak-anak, dari apa yang Bapak tadi sampaikan atau jelaskan, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham? Semua ya? Baik. Sekian dari Bapak. Semoga apa yang Bapak Guru sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.